Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah Al-Fattahil Alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lita'allumi wa ta'lim wa ja'alal ilma sababan najati wa fawzi bizulfa indal malikil karim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu ta'ala mu'alliman wa hadiyan ila siratal mustaqim Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina min ittiba'ihi wa mahabbatihi bil maqamil azim, amma ba'du. Hadratal muhtaramin ayyuhal habaib wal ulama al-a'izza al-ajilla. Yang saya hormati para habaib, para kiai, para masyayikh, para ulama. Wa nakhusu bi dzikri Hadratul Mukarram Kiai Haji Ahmad Haidar Ibn Kiai Haji Ali Tamam selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih beserta segenap jajaran keluarga besar Pondok Pesantren Al-Fatih yang mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dalam ketakwaan, diberikan panjang umur dalam kebaikan, dan mudah-mudahan diberikan kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Tak lupa pula kepada segenap jajaran aparatur pemerintah baik sipil, TNI atau Polri. Tak lupa pula kepada segenap hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, para wali murid, wali santri, para adik-adik santriwan, santriwati yang hadir pada acara peringatan Maulid Nabi sekaligus haul masyayikh di malam hari ini, yang mudah-mudahan semua yang kita harapkan, semua yang kita inginkan, semua yang kita cita-citakan dengan barakah acara pada malam hari ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan dengan barakah majelis kita pada malam hari ini kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bahagia, mulia, sukses, nyaman dunia akhirat. Amin Allahumma. Dan mudah-mudahan dengan adanya majelis pada malam hari ini kita semua bisa menjadi kebanggaan, bisa menjadi qurrata a'yun atau penyejuk mata bagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kula kali panjenengan saged diparingi taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di satu pertemuan yang penuh barakah, di satu tempat yang penuh barakah, dikumpulkan dengan orang-orang alim yang penuh barakah. Saya ingat para hadirin dengan dauh salah satu guru saya di Tarim Hadramut Yaman. Beliau niku pernah menyampaikan bahwa aqallu barakatil majalis ala na'siyallaha ta'ala fiha. Barakah yang paling sedikit yang akan kita dapatkan dari acara seperti malam hari ini, majelis zikir, majelis ilmu,
seperti malam hari ini itu minimal Allah na'siyallaha ta'ala fiha. Kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba andaikan kita ini bertanya pada diri kita masing-masing. Panjenengan sedanten Pak Bapak, Bu Ibu monjek saking. Andaikan tidak ditakdir atau diberi nikmat untuk hadir acara pada malam hari ini, kira-kira apa yang dilakukan di rumah oleh bapak-bapak, ibu-ibu? Napa saya kelako Pak? Paling molok tedung, tahu pola kerja bakti sama ibu, kebayi anak boleh, atau mungkin duduk-duduk di rumahnya kok rokokan mikirin otak. Nah kalau ibu-ibu, bu-ibu ente wali murid, wali santri, ada enggak kalau misalkan panjenengan enggak hadir pada acara malam hari ini pas nang compok ngebay pengajian tibi, tojuk nang musola, pegang tasbih, pegang Quran, baca sholawat, ada yang seperti itu. Bukan duduk di langgar, bukan duduk di musola, duduk di depan nonton sinetron Ikatan Ngilok lober bu, odik boleh Aldebaran makin. Nah para adik-adik santriwan santriwati kata alhamdulillah, panjenengan letakkan putra putri panjenengan ini di tempat yang tepat. Saya yakin para adik-adik santri santriwati, andaikan malam hari ini tidak ada acara maulid sekaligus haul, pasti akan disibukkan dengan hal-hal positif yang lain. Ada yang ngafalin Quran, ada yang ngafalin kitab, ngafalin nadzoman. Tapi Kak Dinto mana bi dalam pondok. Coba kalau liburan, kapan liburan temeriki? Besok nggih. Ada enggak Bu panjenengan punya anak baik itu santri atau santriwati yang dipondokkan di Al-Fatih ini, saya mau tanya. Ada enggak yang selama liburan, berapa hari liburan? 10 hari di rumah, ada enggak putra jenengan yang tiap hari pegang kitab terus enggak mandek-mandek? Pegang Quran terus lo buambu ada. Bukan pegang kitab, bukan pegang Quran, pegang leres. Kalau anak cowok sekarang apa saya kelaku Bu? Kayak lakian Bu. Main game ini. Nah penyamnya itu Mobile Legend, PUBG, Farfire nih. Mon saya laki. Nah wonek binian semakin alhamdulillah. Potra-potra pun ajunan patorok dek pondok. Andaikan di rumah sibuk dengan HP, pemudi-pemudi zaman sekarang sibuk aget-joget main TikTok. Papalle. Lu makanya alhamdulillah jenengan niku gadah putra-putra yang mau masuk pondok pesantren. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di zaman para ibu-ibu yang jangankan anak yang mau mondok, anak yang berbakti kepada orang tua itu sudah sulit sekali. Kemarin saya pernah duduk sewanten Habib Segaf Baharun Dalwa. Itu beliau mengatakan menurut sebuah survei orang Indonesia ini loh, 300 juta lebih orang Indonesia, kalau dikalkulasikan yang pernah duduk dengan ulama atau mungkin yang mengenal kiai, mengenal pesantren, itu jika dikalkulasikan hanya 15%. Sisanya nggak tahu apa itu ulama, apa itu santri, apa itu pesantren,
nggak pernah duduk dengan kiai. Gimana kan niku panjenengan gak ada putra-putra yang mau mondok di Pondok Al-Fatih, ini nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dengar satu cerita para bapak-bapak, ibu-ibu dari Habib Hadi Al-Idrus. Beliau mengatakan ada temannya itu daerah Jawa Tengah. Ini kisah nyata, Bu, bukan sinetron Ikatan Cinta. Itu pernah jalan pakai mobil. Nah, di tengah-tengah jalan itu nabrak anak muda. Umurnya mungkin sekitar 17 tahun atau 16 tahun. Ditabrak sampai mati, Bu. Nah, karena bapak ini bertanggung jawab menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Nah, di kantor polisi ketemu sama ibunya anak yang ditabrak tadi. Ya, sampean Bu Ibu kalau punya anak ditabrak sampai mati, seneng napa bunga? Bunga napa seneng? Hosa. Sos. Tapi ketika bapak ini berkata pada si ibu, Bu, maaf Bu, saya yang nabrak anak panjenengan. Saya siap bertanggung jawab, Bu. Saya yang salah. Di penjara saya siap. Ganti rugi saya siap. Tapi Bu, jawaban dari ibu ini sungguh membuat netizen tercengang. Apa kata ibu ini, Pak? Sampean ndak usah minta maaf. Ini yang salah bukan sampean, yang salah ini anak saya. Tambah tercengang ini Pak netizen, Pak. Netizen tercengang ini. Nanya bapak ini, loh, kok bisa Bu? Jelas-jelas saya yang nabrak anak jenengan. Ini anak jenengan nih korban, saya ini tersangkanya. Apa kata ibu ini? Ini anak saya, Pak. Siang hari ditabrak jenengan, paginya atokar. Paham atokar iki? Oh, bahasa Surabayanya apa atokar? Gelut tinggi. Gelut Pak sama ibu dewe. Ini Pak, anak saya gelut Pak pagi-pagi sama saya Pak. Atokar Pak. Gara-garanya apa? Minta uang, minta PC, pengen beli sepeda motor sama ibunya gak dikasih. Akhirnya ngamuk, marah, saking ngamuknya ke ibunya. Anak ibunya orang pas-pasan, bukan gak sayang ke anak. Penghasilan tiap hari paling 50.000, 100.000 paling banyak. Saking ngamuknya anak ini sampai ibunya sendiri ini dikalungin sama celurit. Ya kalungin biarek, Bu. Nah, ketika itu ibu ini sambil menangis berdoa dalam hatinya, ya Allah, saya sudah nggak sanggup lagi punya anak seperti ini. Kalau panjenengan mau ambil anak saya, ya Allah, ambil saja ya Allah. Saya sudah ridho, saya sudah rela. Saya sudah gak mampu punya anak seperti ini. Pagi harinya ibu itu berdoa seperti itu, siang harinya anak ini ditabrak sampai gimana kali? Wajib disyukuri. Di zaman sekarang masih ada panjenengan punya putra yang berbakti, yang mau mencari ilmu agama di pondok pesantren. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, pada malam hari ini para hadirin, kita ini merayakan atau memperingati dua acara. Yang pertama Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang nomor dua yaitu Haul Masyayikh. Pertama kita akan membahas tentang Maulid Nabi, para hadirin. Maulid Nabi Muhammad SAW atau perayaan Maulid Nabi yang tersebar di masyarakat kita ini menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani merupakan tradisi kemasyarakatan yang sangat baik sekali, yang mana pada tujuan utama peringatan Maulid Nabi adalah mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas satu nikmat Allah yang paling agung, yang paling indah, yaitu nikmat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya acara Maulid niku pada intinya adalah acara tasyakkur.
Dan tradisi tasyakuran ini merupakan tradisi yang diajarkan para kiai kita, para ulama kita mulai sejak dulu. Kita kalau berangkat haji ngadakan acara tasyakuran. Mangkat haji buatan tasyakuran di demo Tenggone, Pak. Pulang haji juga ada acara tasyakuran. Akhir tahun putra putri panjenengan hatam ngaji, hatam Al-Quran, wisuda, ada acara imtihanan, tasyakuran. Punya putra putri yang ahli ilmi. Di bulan Rajab kita juga mentasyakuri satu nikmat agung yang pernah diterima oleh baginda Nabi, yaitu kita peringati dengan acara Isra Mi'raj. Panjenengan nggih, mana beda Madura biasanya mon beda orang ngandung hamil, ada yang 4 bulan tasyakuran. Ada yang 7 bulan tasyakuran. Nah, ini para ulama kita mulai sejak dulu memasyarakatkan acara tasyakuran ini, seakan-akan beliau berpesan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan dalam hidup itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kunci kebahagiaan dalam hidup. Karena memang para hadirin benar apa yang dikatakan oleh para ulama kita, bahwa kebahagiaan itu bukan karena materi, bukan karena harta, bukan karena dunia, tapi kebahagiaan itu letaknya dalam hati. Hati yang bahagia adalah hati yang ridho dan bersyukur dengan setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya benar apa yang disampaikan oleh orang-orang Jawa, bahwa urip iku sawang sinawang. Urip iku sawang. Nah, bahasa Maduren sawang sinawang, Bu. Sabeng sinabeng. Ya pokoknya sawang sinawang, Bu. Belum tentu orang-orang yang di mata kita mereka hidup bahagia, tersenyum di hadapan kamera, belum tentu kehidupannya lebih bahagia daripada kita. Saya pernah dengar Kiai Malik Bondowoso pernah cerita. Katanya, Bu, entok yojeng nang Malaysia oleh seorang keluarga kerajaan, datuk di Malaysia. Kalau datuk itu, Bu, sugih. Nah, sogine, Bu, rumahnya kayak istana. Mobilnya puluhan, supirnya juga puluhan, siap mengantar kapan saja. Kayak penghasilannya bukan miliaran, tapi sudah main triliunan. Nah, tapi ketika nyampe ke rumahnya, ini kiai diundang ke rumahnya datuk ini. Nah, ketika itu ada anak kecil dituntun umurnya mungkin sekitar 7 tahun. Ayo nak, salim sama Kiai Nyabis sudah kiai, salim. Nah, mengapa kok dituntun? Ternyata anak yang dituntun ini anaknya datuk tadi, orang kaya ini. Kenapa kok dituntun? Buta, tidak bisa melihat. Akhirnya sama kiai ini ditegur. Tuh, datuk, sampean ini apa gak kasihan sama anaknya sampean? Apa enggak sayang sama anak sampean? Loh, kok saged kiai? Kok bisa kiai? Loh iya, sampai ini uangnya triliunan, istana ya, rumahnya kayak istana, mobilnya banyak, masa enggak bisa mengeluarkan uang mungkin 1 miliar saja untuk mengobati matanya anak sampean ini biar bisa melihat lagi? Kasihan, masih kecil sudah buta. Nah, ketika ditegur seperti itu, datuk itu langsung nangis, Bu. Arah sepor naik. Maaf kiai, bukannya saya ini enggak sayang sama anak, tapi saya sudah keliling kiai ke rumah sakit terbaik, bukan Karangmanjangan, ini di Eropa, Amerika, Jepang, Korea, Singapura, untuk mencari orang yang siap mendonorkan matanya untuk anak saya. Sampai sekarang nggak nemu. Padahal saya sudah siap, guys. 1 mata saya mau beli 1 miliar. 2 mata 2. Tapi sampai semakin lo manggi tidak menemukan orang yang siap menjual matanya.
yang siap mendonorkan matanya, nggak ada. Bola bu ibu beres nggak jual bu, 1 miliar loh bu, 1 miliar hitung boy, ada yang mau jual? Kain makanya para hadirin kita ini kata Rasulullah irda bima qasamallahu lak, ridolah kita dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun agnan nas, maka kita akan menjadi orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling nyaman di dunia ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gimana kan ini karena acara kita pada malam hari ini, baik itu acara maulid atau acara haul, merupakan tradisi kemasyarakatan. Seharusnya dawuh Abu Said Muhammad Al-Maliki, acara maulid itu tidak membutuhkan dalil. Karena mengapa? Karena tradisi. Yang namanya tradisi, if'al matasya malam tukhalif asyar'a, lakukan tradisi apapun selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Seperti maulid Nabi, ini tradisi kemasyarakatan kita. Makanya kalau paling gumun, paling geton bu, kalau ada ustadz-ustadz sekarang yang mengatakan maulid Nabi bid'ah, haram, haul bid'ah, haram, ya. Apalagi pada malam hari ini maulid Nabi sekaligus haul, double bid'ah ini bu. Panjenengan hampir mun andik tetanggengan neka. Sekarang udah banyak ustadz-ustadz Yusuf, ustadz-ustadz YouTube yang mengatakan seperti itu banyak. Dan mereka sebagian memang menguasai media. Kalau ada ustadz yang berkata seperti itu, maulid bid'ah, haram, bukan ajaran Nabi, panjenengan jawab pakai dalil gak bisa. Karena hampir lo hafal Quran, lo hafal hadis. Tanya akin baik deh ustadz nengka pak, Tat, kalau memang maulid ini bid'ah atau haram atau sesat, apanya yang haram? Si haram nih kenapa nih? Coba tanyakan. Lawang sejak tadi acara kita malam hari ini dibuka dengan apa? Nah, buka dengan Fatihah ya kayak, pasti. Acara dimanapun apapun judulnya di masyarakat kita, haul, maulid, imtihan, Isra Mi'raj, dibuka dengan pembacaan Al-Fatihah. Sobung ini ada acara maulid, pas dibuka dengan misalkan, marilah kita buka perayaan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari ini dengan lagu yang akan dibawakan oleh Ayu Ting Ting misalkan. Bada bu, pasti membuka Fatihah, dilanjutkan zikir, dilanjutkan sholawatan, pengajian, ditutup dengan doa. Kalau dikatakan haram, kalau dikatakan sesat, bukan ajaran Nabi, apanya yang haram? Fatihah, berani sampean mengatakan Fatihah ini bukan ajaran Nabi? Zikir, ada yang berani mengharamkan zikir? Tahlil atau pembacaan la ilaha illallah subhanallah wa bihamdi, ada yang mengharamkan? Pengajian atau nanti doa. Nah ini semuanya perkara-perkara saya bareng saya tambah saya kento makin saya maulid saya tambah hol kento makin makan apa Rabu kento logika yang sering disampaikan oleh guru saya Habib Umar bin Hafid hafizahullah taala. Beliau itu mencontohkan orang yang mengharamkan maulid itu seperti orang yang berkomentar tentang salat. Tahu salat tuh? Tahu salat? Ya, kalau di sini yang banyak salat buah, ya di Arab sana salat sayuran biasanya. Wortel campur gubis, campur sayuran yang lain dicampur dengan napisnya mana? Yogurt tinggi, campur yogurt. Jadi salat sayuran. Tapi saya contohkan yang lain. Kento pada nampian bu, tanya akin. Topak, topak itu bahasa Surabaya apa topak bu? Lontong gi. Nah, lontong halal apa haram? Halal gi. Terus cambah halal. Temon halal.
tahu halal, terus kerupuk halal, bumbu kacang halal, campur di situ jadi rojek nyaman enak halal Nyata kalau ada orang yang mengharamkan acara pada malam hari ini, acara maulid, acara haul, pada orang yang ngocak topak halal, cambe halal, otok halal, tempe tahu halal, kerupuk halal, bumbu kacang halal, campur di situ dirojek haram, masuk akal? Dah masuk akal. Di demo tukang rujak sampai kalau bilang rujak itu haram. Dan makanya para hadirin ya, nanti rasai Gus Baha aliran cangkem elek yang suka membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan amaliyah yang selama ini diajarkan oleh para guru kita, para ulama kita. Udah kita pakai logika seperti itu saja. Kalau memang diharamkan, kalau memang disesatkan, apanya yang haram? Apanya yang sesat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, yang kita peringati pada malam hari ini Kak Dinto, para bapak, para ibu, merupakan manusia termulia sepanjang masa. Bukan hanya manusia, makhluk termulia sepanjang masa. Malaikat yang jumlahnya triliunan, Kak Dinto jika dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Muhammad masih menang Nabi Muhammad. Oleh karena itu dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Thabit dalam syairannya, khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Ya Rasulullah, panjenengan niki diciptakan terbebas dari segala kekurangan. Ndak punya kekurangan, ndak punya aib. Ini Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana bihampian iki setenggen tengah hampian Pak Pakun ada buntoknya. Pak bapak semua punya buntut ya. Depan apa belakang buntutnya? Pasti ada tapinya. Semulia-mulianya orang pasti ada tapinya. Secantik-cantiknya orang kayak itu, sesolehah orang pasti ada istidroknya, pasti ada tapinya. Misalkan bu ibu suruh agosip arasanan, artis itu gantengnya sih ganteng, gantengnya sih ganteng, kayanya sih kaya, viralnya sih viral, tapi ini loh sayang, tujuan abenteng bini nak, share nyaman ya rezeki biliar jawabannya bu ibu, ada tapinya, kadi teng bini juga kata sahabat. Ya Rasulullah, imra'atun tasumu wa taqumu wa taf'al. Ya Rasulullah, niki wonten tiang istri solehah, ahli tahajud, ahli poso Senin Kemis, ahli sedekah, tiap tahun haji, umroh seminggu 10 kali. Bisa bu, orang Mekah bisa bu, aku seare 20 kali bisa. Tapi walakinnaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Solehah, tirose, alim, ahli poso, ahli sedekah, tapi suka ngegosip tujuan arasanan tentang. Kenapa tebur Gusti Kanjeng Nabi? Hiya finnar. Ibu-ibu, emak-emak yang seperti itu kayak ahli neraka. Baik. Nah, semua yang ada di dunia ini ada tapinya, kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya para hadirin, para hadirat, kalau memang mereka yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah banyak, di Madura juga sekarang sudah tersebar Kiai ya. Ada seorang yang menamakan dirinya kiai mengatakan bahwa maulid ini bukan ajaran Kanjeng Nabi. Bahkan dia mengatakan Kiai Hasyim Asy'ari loh nggak suka maulid katanya. Dalilnya antabihatul wajibat. Padahal itu Kiai Hasyim Asy'ari bukan mengharamkan maulid. Yang diharamkan Kiai Hasyim Asy'ari itu perayaan maulid dengan kemaksiatan.
Itu yang diharamkan oleh beliau. Karena seperti tadi, yang namanya tradisi kalau tidak bertentangan dengan syariat maka tidak masalah. Sebaliknya kalau ada tradisi bertentangan dengan syariat itu yang masalah. Contoh ini akadi ngerap sape. Nah, mending ngerap sape ya men. Kerapan sapi. Pernah lihat kerapan sapi ya men? Kerapan sapi itu halal apa haram? Itu tradisi kita kan, budaya kita kan. Halal apa haram? Halal apa haram? Yai, menurut LBM yai. Halal yai. Lah itu panjenengan kalau pernah lihat kerapan sapi, sapi itu Pak gak iso melayu dewe. Bukan kuda sapi itu. Lo bisa berkak tibi. Tapi gimana caranya sapi ini biar bisa berlari kencang? Nah, buriknya, ini kenapa yang mana? Pantatnya. Itu diolesi Pak, diolesi spiritus, diolesi balsem, diolesi apa guysnya mana? Sambel, cabai, terus cucu paku. Paham ya? Ditusuk-tusuk pakai paku. Nah itu yang akhirnya membuat sapi ini berlari sekencang-kencangnya. Nah sampai jangan paham sekarang ya, kerapan sapi itu seperti itu. Udah ada sapi kok berkak tibi. Ayo lari, nggak bisa. Kok tuh cucu. Kalau gitu halal apa haram? Jelas haram. Ini bukan penghinaan, ini penyiksaan. Coba bayangkan sampean jadi sapinya, mau nggak kira-kira? Buriknya ditusuk-tusuk kayak gitu. Nggak mau, penyiksaan ini nggak boleh. Maka tradisi yang seperti itu baru yang diharamkan oleh syariat. Nah, meskipun itu tradisi, meskipun itu budaya. Nah kalau maulid Nabi juga ada keharaman dalam maulid Nabi, apanya yang haram? Makanya jangan sampai jenengan niku gampang dibodoh-bodohi dengan dalil mereka maulid Nabi bid'ah. Mengapa? Karena Nabi tidak pernah melakukan. Nah ini keliru. Kaidahnya para adik-adik yang belajar di pondok pesantren ini tahu bahwa tidak semua hal yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Gini apa nggih? Gak semua hal yang dilakukan Rasulullah bisa kita lakukan. Karena apa? Karena bisa saja itu khususiyah. Contohnya seperti poligami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yai kula niku almarhum Kiai Haji Maimun Zubair itu sering ngendiko kalau ceramah-ceramah beliau. Nek ono kiai kok kawin maneh, napa kawin maneh niku bahasa Jawa nih. Wayo nggih. Nah, nek ono kiai, wayo, gak masalah. Tapi mengatasnamakan itu sunnah Nabi, berarti iku ora patek kiai tersebut. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi niku nikah berdasarkan wahyu. Sedangkan kita diakui atau tidak nikah berdasarkan nafsu. Makanya Imam Syafi'i saya sering menyampaikan dalam mazhab Syafi'i poligami ini hukumnya apa ya? Sunnah ya? Hah? No comment ya. Mubah nggih. Makanya kalau nggak salah dalam kitab Minhaj itu ada kok ibaratnya wa yustahabbu alla yazida ala wahidatin. Imam Syafi'i juga pernah menyampaikan wahibbu ayyaktasir rajul ala wahidatin wa in ubiha lahu aksar. Saya lebih menganjurkan seorang lelaki itu menikah satu wanita saja. Setuju ibu-ibu? Setuju kapi. Wa in ubiha lahu aksar, meskipun boleh menikah lebih dari satu. Diiskal sama santrinya Ibnu Abi Dawud, kok saged ngoten Imam Syafi'i. Padahal Kanjeng Nabi niku istrinya lebih dari 4. Antis iniswatin wafatul Mustafa khuyyirna fakhtarnan nabiyal muktafa. Juga dalam Al-Qur'an jelas dalilnya. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa Bapak-bapak hafal kabeh. Napa jawabane Imam Syafi'i? Kanjeng Nabi iku manungsa sampurna. Manungsa sampurna. Menikah berapapun dijamin adil oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sedangkan kita ini orang biasa. Jadi ojo banding ke saing ke yo mesti kalah, nggak bisa disamakan. Kanjeng Nabi menikah berapapun adil. Kita jangankan menikah dua, nikah satu aja itu pun rekoso. Nah, kata Syekh Wabazuhaili ketika beliau ditanyakan masalah poligami, Syekh Wabazuhaili pengarang kitab Al-Fiqhul Islami, beliau mengatakan andaikan pemuda itu bisa menikahi separuh saja wanita, bukan satu tapi separuh, setogel, maka saya akan menganjurkan para pemuda di zaman sekarang menikahi separuh wanita. Citung lo kuat, lo kuat ada saya careme carewet ini. Orang bine kan nekat, karena memang seperti itu para hadirin. Saya sering menyampaikan bahwa berbakti kepada orang tua itu kok bisa pahalanya luar biasa. Lebih berbakti kepada ibu. Itu yang dimaksud bukan berbakti ketika kita masih kecil. Ya. Gampang ketika ibu kita sayang-sayangi kepada kita. Waktu sayang-sayangnya anaknya disayangi, dikasih, gampang. Tapi ini baru teruji. Bakti seorang anak kepada ibunya ketika ibunya sudah 40 tahun ke atas. Karena memang katanya cepon orang bine kentos semakin tua semakin careme bahkan menurut sebuah penelitian saya pernah baca dalam kitab Rijali Fakot, itu orang wanita moncek sakingnya bitong biampean bu, kalimat yang keluar dari lisan hampian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sekitar 20.000 kalimat. Nggak percaya hitungan dewi. Kalau laki berapa? Laki yang keluar sekitar 13.000. Makanya ini ku godaan buat jenengan, iku berbakti kepada ibu ketika ibu sudah tua 40 tahun, 50 tahun. Tiap hari diseneni, tiap hari diomeli. Aniku ujian buat jenengan masih berbakti atau tidak. Karena apapun jenengan niku Pak, sealim apapun jenengan, sesoleh apapun jenengan, setinggi apapun pangkat jenengan, jenderal bintang 1, bintang 7, bintang 10, panjenengan di hadapan seorang ibu tetaplah anak kecil. Makanya nek diomeli nggih mau. Karena memang seperti itu perhatian seorang ibu, wujud perhatian seorang ibu. Makanya Imam Syafi'i ini pernah ditanya, Imam Syafi'i apakah boleh kita mendebati kedua orang tua kita? Boleh enggak kita mendebat kedua orang tua kita? Apa kata beliau? Wala ma'ani alihima. Jangankan mendebat beliau, ya, jangankan mendebat kedua orang tua kita. Mendebat sandale orang tua kita gak oleh. Bukan mendebat orangnya, kata Imam Syafi'i, jangankan mendebat orangnya, mendebat sandalnya, no, jangan sampai. Nah ini yang banyak, aku lagi merasakan. Kadang-kadang sering terbawa nafsu, terbawa emosi, mendebat orang tua sendiri. Bukan jenengan nih di hadapan orang tua, nggih mau. Karena seperti acara pada malam hari ini, acara haul. Ini para ibu nyai, para kiai mengajarkan kepada kita, para bapak, para ibu, bahwa yang namanya berbakti kepada para sepuh, yang namanya berbakti kepada orang tua itu tidak pernah lekang oleh waktu. Kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, sebagaimana kita diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua, ketika orang tua masih hidup, kita juga diperintahkan untuk berbakti kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal. Saya pernah mendengar dari almarhum abah saya, ya, di Haji Amin Khalil. Beliau 3 bulan sebelum wafat beliau pernah menyampaikan dalam hadis Nabi rojulun awaladun waladin solihin yad'ulah. Yad'ulahu niku sifat fi maqamid doa. Kata Abu Yazid Muhammad Al-Maliki.
Maksudnya apa? Maksudnya ciri utama anak soleh adalah anak yang tidak pernah berhenti mendoakan kedua orang tua. Terus kata beliau, sebejat-bejatnya anak, sejelek-jeleknya anak, semursal-mursalnya anak mencari metur, jika dia masih istiqomah mendoakan kedua orang tua, insya Allah di hari yang akan mendatang dia akan menjadi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barokah doanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa para bapak, para ibu, panjenengan niki memasukkan pondok putra putri panjenengan di pondok ini, sama saja panjenengan niku menjadikan putra putri jenengan sebagai aset yang bukan hanya bermanfaat bagi panjenengan di dunia, tapi bermanfaat bagi jenengan ketika panjenengan sudah meninggal. Kalau para kiai, para ibu nyai ini mungkin meskipun anak-anaknya gak mendoakan, masih banyak para santrinya, masih banyak para pencintanya akan mendoakan. Tapi hampian pak bapak bu ibu mon bene potrana tibi, mon bene kompet tibi, saya rasa satu akin hampian. Ki bu ibu, hampian andi sahabat-sahabat, bahasa semakin besti-besti, nggih. Mau nampian mate deki bagi besti-besti nek hampian. Kira enggak bu, gak ada ceritanya memperingati haul besti saya yang kesekian, gak ada. Nah makanya panjenengan niku aset utama panjenengan niku adalah anak cucu panjenengan. Saya sering menyampaikan kebaikan yang paling baik menurut para ulama kita itu adalah kebaikan yang dibutuhkan. Makanya menurut sebagian ulama, mengapa kok dikatakan al-qardu afdalu minas shadaqah? Ngutangi tiang, ngutangin orang lebih baik daripada bersedekah. Mengapa kok seperti itu? Karena kata para ulama kita, orang itu kalau sedekah, dia bisa bersedekah kepada orang yang membutuhkan atau orang yang tidak membutuhkan. Tapi uang niku nek ngutang iku biasanya pun kepepet. Gini pun nggih. Jadi jenengan ngutangin iku pasti tiangnya nggih butuh. Makanya kebaikan yang paling baik adalah kebaikan yang paling dibutuhkan. Begitu pula bakti kita kepada kedua orang tua. Nggih panjenengan menghajikan kedua orang tua termasuk bakti. Panjenengan ngasih orang tua rumah, ngasih orang tua mobil termasuk bakti. Tapi ketika orang tua panjenengan sudah wafat, panjenengan gak pernah mendoakan, gak pernah ngirim Fatihah, gak pernah berziarah ke makamnya, maka panjenengan niku gak bisa dikatakan sebagai anak yang berbakti. Karena apa? Karena panjenengan gak berbuat baik kepada orang tua ketika orang tua itu sangat membutuhkan bakti panjenengan. Yaitu ketika orang tua ada di bawah tanah, di kuburan, gak ada AC, gak ada WC, gak ada kasur, gak ada WhatsApp, gak ada HP. Beda orang mati kasoran, beda. Panas pengap. Ketika itu sabda baginda Nabi Muhammad SAW, orang mati itu seperti orang tenggelam. Kalau gharqa, atek dontean benare adoyan bila tang anak si atu akin, bila setang kompoi si atu akin. Dan andaikan mereka mendapatkan satu saja kiriman doa dari kita yang masih hidup, maka sabda baginda Nabi, kanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Itu lebih membahagiakan bagi mereka daripada mendapatkan dunia seisinya. Jadi misalkan panjenengan itu bisa mewawancarai orang yang ada di alam kubur, panjenengan bisa podcast sama orang yang ada di alam kubur, jenengan tanyakan, jenengan mau milih Pajero nopo kiriman doa satu, pasti akan memilih kiriman doa meskipun satu. Nah itu para hadirin, acara maulid, acara haul niki sekali lagi merupakan tradisi yang sangat baik yang diajarkan oleh para kiai kita mulai sejak dahulu, yang mana haul ini bukan bid'ah, bukan haram, bahkan ini merupakan bukti
bakti yang paling baik dari seorang anak kepada orang tuanya yang telah meninggal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, makanya tadi bakti kita yang paling baik kepada orang tua yaitu ketika orang tua sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan kiriman doa kita. Sangat membutuhkan kiriman pahala bacaan Al-Qur'an kita. Panjenengan misalkan orang tuanya kaya, panjenengan kasih uang 100.000, nggih dapat pahala. Tapi gak sama pahalanya ketika panjenengan ngasih uang 100.000 kepada orang tua ketika orang tua lagi banyak utang. Ini lagi gak punya uang, pakai sama-sama 100.000, tapi pahalanya beda. Mengapa? 100.000 yang satu ini lebih dibutuhkan orang tua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka nih, birrul walidain, sekali lagi para adik-adik, birrul walidain itu pahalanya sangat luar biasa. Saya pernah baca dalam kitab Mujib Darussalam fi bayani birrul walidain wasilatul arham, itu ada satu hadis sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza nadhara al waladul bar, ketika ada seorang anak dengan syarat dia anak yang berbakti, memandang ila walidayhi nazrata rahmah, memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Ini bukan ngasih uang loh ya, bukan menghajikan, bukan ngasih rumah, bukan, memandang saja kedua orang tua dengan pandangan kasih sayang. Kataballahu lahu bikulli nazratin hajjatan makbulatan mabrurah, maka dalam setiap pandangan dia akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala baginya pahala haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan memandang kedua wajah orang tuh kita akan dapat pahala haji. Teron apa teron haji, Bu? Pengen apa boten haji? Pengen apa boten ke Mekah Madinah? Ogun. Serius? Andi pese. Oh nyenger. Ya mudah-mudahan semuanya ini bisa disampaikan ke Mekah Madinah, haji umrah tiap tahun. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Oke, harus optimis meskipun sekarang kalau akal-akalan gitu Pak. Sekarang nih kalau orang daftar haji 2000 berapa sekarang? 2022 Niku sampean Pak, Bu Ibu, Pak, kalau daftar haji reguler sekarang itu berangkat hajinya 35 tahun lagi. Untuk daerah Jawa Timur. Ini laporan dari Dirjen Manasik Haji. Kemarin saya pernah ikut sertifikasi pembimbing manasik haji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah Kak Dinto iki para adik-adik. Makanya saya terakhir Maulid sudah kita bahas, haul sudah kita bahas. Terakhir saya ingin berpesan kepada adik-adik yang mau liburan, kepada wali murid, wali santri juga. Nah untuk adik-adik panjenengan niku alhamdulillah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Tapi panjenengan harus tahu bahwa yang akan dipandang masyarakat dari panjenengan itu bukan berapa kitab yang panjenengan hafal, berapa juz yang panjenengan hafal. Tapi yang paling dilihat oleh masyarakat itu adalah bagaimana akhlak panjenengan, bagaimana adab panjenengan, lebih-lebih kepada guru, lebih-lebih kepada orang yang lebih tua. Bahkan mengenai adab ini bukan hanya dimiliki oleh orang Islam. Di Jepang niku Pak, ada peribahasa. Kalau baca dalam bahasa Arab seperti ini peribahasanya. Ibta'id anil muallim sab'ata aqdam. Ketika sampeyan berdiri bersama guru sampeyan di bawah terik matahari, maka menjauhlah sampeyan 7 langkah. Untuk apa? Hatta la tamassa zillahu hatta la tadussa zillahu bil khata. Biar sampean niku gak kurang ajar karena telah menginjak bayang-bayang guru sampean. Jadi menurut orang Jepang nginjak jeung beujeng guru, nete jeung beujeng guru kadinto korang aja. Maka ini mungkin sirki rahasia mengapa kok mereka jadi orang-orang maju, teknologi, ekonomi. Mereka memuliakan para guru di sana. Makanya para adik-adik adab.
Adab itu nomor satu. Akhlak itu nomor satu. Yang nomor dua, saya memberi nasihat kepada para wali santri, wali murid. Alhamdulillah panjenengan tadi sudah saya sampaikan telah melakukan hal yang sangat tepat. Putra panjenengan di tengah godaan yang luar biasa di zaman sekarang ini, panjenengan tempatkan di surga dunia, yaitu pondok pesantren, terjaga dari fitnah yang dihadapi oleh para pemuda-pemudi di zaman sekarang. Tapi jangan sampai putra panjenengan yang sudah dididik, yang sudah belajar akhlak, belajar adab, yang sudah dibangun karakternya dalam pondok pesantren ini, sampai mulai dak compok bihampian Kak Dinto epacia. Jangan sampai disia-siakan. Karena apa? Panjenengan tidak memberi contoh yang baik. Gimana kenampian kain kalau ingin putrinya jadi orang yang sukses, orang yang mulia, berakhlak, beradab, jangan banyak nasihat. Tapi yang paling utama panjenengan sebagai orang tua harus memberikan contoh terbaik untuk anak. Karena lisanul hal afsah min lisanil maqal. Apa yang dilihat putra panjenengan dari tingkah laku panjenengan tiap harinya itu lebih berpengaruh dari apa yang panjenengan ucapkan tiap harinya. Makanya dulu saya pernah dengar cerita ada orang pak bapak itu sowan nyabis kepada Syekhona Khalil Ibn Abdul Latif Al-Bangkalani. Ini sowan bawa putranya, umurnya masih 7 tahun mungkin 6 tahun belum balik. Nyabis dak kiai mator. Kiai mator kiai. Niki putra kula niki kiai aduh kiai moleng kiai. Moleng meler. Apa bahasa Surabayanya? Moleng. Hah? Nakal ini apa bahasa nakal bahasa Indonesia? Beling, boleng kiai. Ini bukan cuma nggak mau sekolah, bukan cuma nggak mau masuk madrasah, punya kebiasaan buruk ya. Tiap hari yang dimakan bukan nasi, bukan lauk, yang dimakan tiap hari ini gula, permen, manisan. Sama saya sudah dinasehati, ambuna sangan gula, ambu sangan gula, tidak pernah nurut. Saya takut anak saya ini masih kecil sudah kena penyakit kencing manis. Saya minta syarat, minta amalan kayak gimana kiranya anak saya ini bisa toro ocak. Nah Syekhona Khalil nggak langsung mendoakan, nggak langsung ngasih amalan. Nah beliau bertanya ke bapak ini, Pak, sampean tiap hari suka minum kopi? Weki ya. Nah sampean mau minum kopi kok rokokan, dicampur gula apa enggak? Wengki ya, saya lebih suka kopi manis daripada kopi pahit. Oke. Sekarang sampean pulang, dulu 1 minggu lagi ke sini lagi. Wengki kayak sami'na wa ta'na. Pulang bapak. Nah seminggu kemudian datang lagi bawa anaknya lagi. Ketika sowan untuk yang kedua kalinya, Syekhona Khalil langsung bilang sama anaknya, "Cong, ambu ya sengakan gula. Berhenti yang makan gula." Masya Allah tabarakallah, meskipun hanya satu nasihat tapi keluar dari lisan seorang waliullah, anak tersebut mulai saat itu berhenti total, tidak makan gula, tidak makan permen, tidak makan manisan. Nah, ini bapak ini senang tapi masih bertanya-tanya dalam hati, ya Allah, kalau memang Syekhona Khalil orang wali, doanya mustajab, mengapa kok masih minta waktu 1 minggu? Enggak langsung mawon doa mawon didongani, dinasihati. Cek boten nyabis 2 kali ki. Allah selabet 2 kali. Rogi 2 kali jepun bapak. Nyabis boleh dek bapak dek Syekhona Khalil. Assalamualaikum ki, waalaikumsalam. Alhamdulillah kiai matur sekelangkong, matur nuwun ki. Putra saya sekarang sudah berhenti total makan gula kiai. Barokah panjenengan, barokah nasihat panjenengan. Tapi saya masih herman kiai. Masih heran, kenapa panjenengan niku kok minta waktu 1 minggu ke saya? Kok gak langsung saja anak saya dinasehati waktu pertama kali sholat? Apa kata Syekhona Khalil? Sampean ini Pak tiap hari nyuruh anaknya berhenti makan gula. Tapi sampean sendiri tiap hari minum kopi dicampur
Jadi ucapan sampean ndak barokah, ndak manfaat. Apa? Karena sampean niki nyuruh satu perkara, sampean ini tidak mengerjakan. Sampean sendiri tidak mengamalkan. Sedangkan saya ini 1 minggu minta waktu ke sampean, kenapa? Karena saya merasa belum pantas menasihati anak ini untuk berhenti makan gula. Jadi selama 1 minggu saya minta waktu ke sampean. Dalam masa 1 minggu ini saya berpuasa tirakat, nggak makan gula. Makanya langsung mati Pak, langsung diikuti ucapan beliau. Maka itu Pak. Berarti pelajaran yang bisa kita petik bahwa kalau sampean ingin anaknya jadi anak yang soleh, soleha, sukses dunia akhirat, mulia dunia akhirat, maka yang paling utama panjenengan bapak ibu harus memberikan contoh atau suri tauladan terbaik untuk Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mungkin ini para hadirin, para bapak, para ibu yang bisa saya sampaikan. Nah, terakhir saya punya sedikit oleh-oleh. Doa ini. Bukan bunyai sawas. Bunyai mawon sing dengar betul. Pak Yai mboten. Oke. Terakhir nggih kula boten nggih ajri soal adab. Kula boten badhe mendoakan karena siapa saya siapa panjenengan saya sadar diri, tapi kula diparingi ijazah doa nggih saking Habib Umar bin Zain bin Smith Madinah, putra dari Al Habib Zain bin Smith. Itu doa ini menurut saya sangat luar biasa. Karena saya banyak amalan nggih, amalan banyak duit ada nggih, amalan kawin lagi nggih ada nggih. Tapi amalan ini menurut saya maknanya sangat luar biasa. Singkat, padat. Beripun doanya, nanti mari sama-sama kita baca. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa. Ya Allah, abdina nyoon da ajunan sihatan fit taqwa. Kesehatan di dalam ketakwaan. Kesehatan dalam ketakwaan. Karena sehat tapi gak takwa, setiap hari maksiat gak ada gunanya. Sebaliknya semangat ngaji, semangat hadir pengajian, semangat ibadah tapi enggak sehat nggih buatan sahai. Makanya kita minta sihatan fit taqwa, kesehatan dalam ketakwaan ya Allah. Wa tula umrin fi husni amal. Kita meminta panjang umur dalam kebaikan. Khairukum man tala umruh wa hasuna amaluh. Yang nomor 3, warizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi Allah. Nyuwun ten panjenengan rezeki yang lapang, rezeki yang lancar, nyuwun sugih ya Allah, sogi, tidak apa-apa. Tapi la tu'adzibuni alaihi. Sogi selok nyiksa. Nggih, sogi yang tidak ada siksanya. Karena apa? Biasanya harta yang melimpah itu banyak siksanya, banyak tumbalnya. Kadang ada orang sogi, masya Allah uangnya miliaran, istrinya selingkuh. Ada orang sogi masya Allah, tapi anaknya durhaka, kawin lari. Ada. Atau ada bu sogi, muna konjengan, kalau emas 5 kilo, geleng emas 10 kilo, tapi laki nah. Abi ini boleh lebur bu. Makanya kita minta rizqan wasi'an la tu'adzibuni, minta rezeki lancar yang tidak ada siksanya. Wah fadni aina ma kuntu, jagalah saya dimanapun saya berada ya Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan serahkan saya kepada nafsu saya, jangan serahkan saya kepada diri saya, kebodohan saya, kelalaian saya, meskipun itu hanya sekejap mata. Mari kita sama-sama berdoa. Allahumma inni as'aluka sihatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibuni alaihi wa hfadhni aina ma kuntu ya rab wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Taqabbal minna ya sayyidi ya rabbana bi barakatil masyayikh alladhina hadarna hawliyatahum fi hadhihi lailah al-mubarakah barakati jami'i masyayikhina an-nahdiyyin al-masyayikh Peloso wa masyayikh Bangkalan wa jami'i masyayikhina an-nahdiyyin wa masyayikh Tubuiran Qiyasim Asy'ari ala hadhihi niyyah as-salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah.
Ya kena. Terakhir dari yang paling terakhir saya pribadi mohon maaf nih manabi ki matur non seporah dek para bunyai, dek para kiai jika ada kesalahan, keluputan, kehilafan, ketidaksopanan baik dalam ucapan saya, baik dalam tingkah saya. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan meskipun sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya pribadi, untuk panjenengan semua secara umumnya. Wa hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.